Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang satu keyakinan yang perlu ada dalam diri kita. Satu mantra kehidupan. Teman-teman, apapun permasalahan pelik yang sedang kita hadapi dalam hidup, mulai dari persoalan dalam ranah kehidupan pribadi, bisnis mungkin, hubungan sosial, masalah keluarga atau rumah tangga, bahkan mungkin masalah keuangan yang itu membuat kita terasa berat, kita perlu meyakini bahwa pada akhirnya semua itu akan terlewati. Keyakinan ini penting agar kita tidak kehilangan energi dan semangat dalam beraktivitas sehari-hari. Bukankah untuk menjalani hidup kita butuh energi, termasuk untuk beramal soleh. Kita butuh tenaga. Maka salah satu mantra kehidupan agar kebahagiaan dan kelapangan dada itu tetap terjaga adalah semua akan terlewati, semua akan berlalu. This too shall pass. Ini akan berlalu. Ini juga akan berlalu dan ini akan bisa kita lewati. Sebagaimana yang lain juga berlalu, maka semua akan berlalu. Semua akan terlewati. Jadi dalam kalimat ini, dalam mantra kehidupan ini, terkandung harapan. Ada sebuah keyakinan ketika kita menghadapi masa-masa berat atau masa-masa sulit dalam hidup. Ini adalah sebuah belief dalam diri bahwa Allah akan menolong kita dari kesulitan seperti apapun yang sekarang sedang kita hadapi. Dan Allah gak mungkin mentakdirkan satu keadaan melampaui kesanggupan kita. Kita akan mampu menghadapinya. Teman-teman, saya katakan tadi ini adalah sebuah mantra kehidupan. Mantra itu apa ya? Sebuah kata-kata atau mungkin sebuah kalimat yang bisa kita ulang-ulang terus agar masuk ke dalam alam bawah sadar kita, masuk ke dalam subconscious mind kita. This too shall pass. Ini juga akan berlalu, ini akan kita lewati. Sebagaimana yang lain juga berlalu, maka semua akan berlalu. Ini bisa kita lewati. Dan kalimat-kalimat baik ini tanpa kita sadari, itu akan memimpin hidup kita, akan mengarahkan setiap gerak langkah kita. Hadir yang namanya optimisme dalam situasi apapun. Bahkan pernah saya sampaikan di video yang lain bahwa Rasulullah SAW saja itu takjub dengan kalimat-kalimat optimis, kalimat-kalimat yang baik yang tentu saja disandarkan kepada Allah. Kata Nabi, wa yu'jibuni al-fa'al. Aku takjub dengan al-fa'al. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu al-fa'al? Rasul menjawab, al-fa'al itu adalah kalimatun thayyibah. Kata-kata atau kalimat yang menunjukkan keyakinan positif, yang menunjukkan optimisme, menunjukkan semangat untuk menjalani atau menghadapi sebuah keadaan. Nah, misalnya tadi, ketika kita menghadapi kesulitan, kita mengatakan, ini juga akan berlalu, ini akan kita lewati. Dengan kalimat itu, kita bisa tetap lapang menghadapinya. Bukan hanya ketika sulit, bahkan ketika menghadapi kesenangan, menghadapi kemudahan. Kita perlu pegang kata-kata ini juga akan berlalu, ini akan kita lewati, agar kita tidak terbuai dan lupa diri. Jadi teman-teman, kalimat yang baik ini begitu berpengaruh dalam hidup. Kalimat-kalimat ini bisa kita ambil dari Quran, bisa kita ambil dari pesan-pesan Nabi SAW, para sahabat, para ulama, dari orang-orang bijak, bahkan dari siapapun. Jika itu baik, bisa kita ambil dari siapapun. Dari orang-orang besar, dari tokoh-tokoh dunia. Kata para ulama, al-hikmah dhalatul mu'min. Hikmah itu adalah barang hilangnya orang-orang yang beriman. Di mana saja kita menemukan, ambil jika itu sebuah kebaikan. Kita bisa belajar dari siapapun. Nah, termasuk mantra ini. Ini begitu powerful, kawan-kawan sekalian. This too shall pass. Ini juga akan berlalu. Sebagaimana yang lain juga berlalu, semua akan berlalu, semua akan terlewati. Insya Allah. Kalimat ini perlu terus kita ulang-ulang. Karena apa yang sering diulang-ulang, itu akan masuk ke bawah sadar kita. Bahkan bisa menjadi sebuah kebenaran dan bisa menjadi kenyataan. Kalimat itu akan dicerna oleh otak kita sebagai sebuah kebenaran. Walaupun bisa jadi itu bukan kebenaran yang real, bukan kebenaran yang sesungguhnya. Karena kita ulang-ulang terus, maka itu menghujam ke dalam diri. Disinilah dampak besar dari sebuah pengulangan.
Makanya hati-hati dengan pengulangan. Kata-kata atau kalimat yang diulang-ulang itu lama-lama menjadi dhon, menjadi prasangka. Ini bisa prasangka baik atau prasangka buruk. Bisa positif, bisa juga negatif. Saat kita menghadapi hal-hal berat, maka yang mesti kita tumbuhkan adalah prasangka baik. Karena Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Dalam sebuah hadis qudsi yang sangat populer, ana inda dhonni abdi bi. Aku sebagaimana prasangka hambaku. Kita perlu yakin bahwa ini pasti akan berlalu, ini akan terlewati. Semua takdir Allah pasti yang terbaik. Rencana Allah pasti yang paling indah. Nah, ini kalimat-kalimat penting yang perlu keluar dari lisan kita. Dan kalimat itu membentuk diri kita. Berpengaruh pula pada kondisi jiwa kita. Jadi gini teman-teman. Dalam hidup ini, kita akan menghadapi begitu banyak situasi, ya kan? Tapi secara umum, bisa kita bagi menjadi dua. Ada situasi yang positif, ada situasi yang negatif. Ini dalam perspektif kita ya. Kadang-kadang kita memandang, oh ini positif, ini negatif. Nah, ketika kita menghadapi sesuatu yang kita anggap negatif, mungkin sebuah keadaan atau cobaan yang berat, penyakit mungkin yang tidak diduga, situasi yang sulit dalam pekerjaan, dalam bisnis, persoalan hubungan dengan keluarga. Dan dalam keadaan itu kita seringkali merasa gundah, galau, resah, seakan-akan keadaan itu kok akan terjadi selama-lamanya. Enggak. Disinilah kita perlu menumbuhkan sebuah keyakinan lewat mantra tadi. This too shall pass. Tenang aja, ini juga akan berlalu. Sebagaimana yang lain juga berlalu, semua akan berlalu, semua akan terlewati, insya Allah. Nah, sehingga ketika kita menjalani proses ikhtiar dan upaya apapun, kita tetap waras. Kita bisa menghadapi dengan lapang, dengan penuh kedamaian. Jadi kalimat ini bukan mendorong kita untuk pasrah dalam arti nggak ngapa-ngapain, tidak. Tapi bagaimana saat kita berupaya melakukan sesuatu, saat kita berikhtiar menyelesaikan sebuah persoalan, kita tetap tenang. Kenapa? Karena ini juga akan berlalu. Segala tantangan, cobaan, kesulitan, rintangan dalam hidup, ini akan berlalu. Saya rasa udah sering ya saya sampaikan bahwa segala upaya yang dilakukan dengan batin yang tenang, itu akan jauh lebih efektif dan membuat kita lebih produktif dibandingkan saat kita berikhtiar melakukan sesuatu dalam keadaan batin resah dan tidak tenang. Karena kesempitan dada itu akan menghambat kita untuk menemukan solusi. Dalam hidup, banyak yang mengatakan roda itu berputar. Begitulah kehidupan. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Kita akan merasakan tuh pergiliran episode kehidupan. Kadang di atas, kadang di bawah. Itu sebuah kewajaran hidup. Tenang aja. Dan kalimat ini akan membuat kita lebih tabah, lebih tangguh menghadapi sesuatu yang mungkin terasa berat. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah mantra ini hanya bagus saat kita menghadapi sesuatu yang sulit, saat kita menghadapi sesuatu yang sering kita anggap negatif? Ternyata tidak. Mantra ini pun akan bagus untuk kita saat menghadapi hal-hal yang kita anggap positif. Ketika mendapatkan keberhasilan, ketika lagi sukses, saat kita meraih apa yang kita inginkan, ketika mungkin kita mengalami hal-hal yang menyenangkan, saat kita merasa ada di atas roda kehidupan, kita juga harus ingat, this too shall pass. Ini juga akan berlalu. Sebagaimana yang lain berlalu, maka ini pun akan berlalu. Ini akan terlewati. Nah, efeknya apa? Supaya kita nggak terlena. Supaya kita nggak buang-buang waktu untuk sesuatu yang melenakan atau sesuatu yang sia-sia. Contoh ya, misalkan di antara kita mungkin masih punya orang tua yang lengkap. Ada ayah, ada ibu. Itu kan di saat kita dalam kondisi yang membahagiakan. Masih punya salah satu jalan surga. Maka jangan sia-siakan. Karena seringkali kita tuh lupa. Dan kita anggap keadaan itu akan terus seperti itu selama-lamanya. Tidak. Orang tua kita seakan-akan akan ada selama-lamanya. No. This too shall pass. Kebersamaan kita dengan orang tua itu juga akan berlalu. Maka lakukan sebaik mungkin untuk mereka. Suatu hari kita akan berpisah dengan orang tua kita. Jadi ketika kita menyadari bahwa segala sesuatu itu akan berlalu, termasuk semua kesenangan, semua kebahagiaan yang sedang kita nikmati, itu pun akan berlalu. Maka kita tidak akan menyia-nyiakan itu. Kita akan masuk pada kedalaman nikmat itu dan membuat kita jadi pribadi yang penuh syukur.
Kita akan menghayati setiap momennya dengan sedalam mungkin. Mindful. Oh iya ya, saya masih punya orang tua hari ini. Alhamdulillah. Maka saya akan jaga sebaik-baiknya komunikasi saya, akhlak saya, bagaimana saya berupaya untuk membahagiakan mereka semaksimal yang saya bisa, dan lain sebagainya. Atau di saat kita mungkin sedang merasa memiliki sesuatu, punya ini, punya itu, kita perlu sadar, these too shall pass. Ini juga akan berlalu. Akhirnya apa? Kita tidak melekat. Kita tidak terjebak dengan perasaan memiliki. Kita sadar bahwa semuanya adalah titipan dari Allah yang ini perlu kita jaga, perlu kita konversi menjadi amal soleh, perlu kita perlakukan sesuai dengan keinginan yang menitipkan. Jadi saat kita masih dititipi sesuatu, bagaimana ya ini jadi amal soleh? Karena suatu hari ini juga akan berlalu. Dengan memahami ini, dalam situasi apapun kita akan bisa enjoy. Kita lebih mampu menghayati, lebih mampu menikmati. Apakah itu dalam situasi yang enak menurut kita atau yang nggak enak menurut kita? Nah, di antara dampak baik dari mantra ini, itu kita akan merasakan kedamaian. Kalau dalam ilmu neuroscience ya teman-teman, saat kita damai, saat kita bahagia, saat kita tenang, pikiran kita tuh terbuka. Sehingga kita bisa melihat hal-hal yang sebelumnya tidak terlihat. Tapi saat kita merasa sempit dada, merasa sedih, galau, resah, apalagi ketika dihadapkan dengan sebuah cobaan, rintangan, tantangan, itu pikiran kita jadi tertutup. Kita seakan-akan hanya terfokus pada masalah itu dan tidak bisa melihat yang lain. Padahal katakanlah misalkan kita punya 20 kenikmatan. Tapi itu bisa jadi nggak kelihatan tuh. Karena tertutupi oleh satu masalah atau satu kesulitan. Jadi 20 kenikmatan itu seakan-akan bisa hilang. Seakan hanya menjadi background saja. Yang kelihatan cuma satu kesulitan, satu masalah. Dan bahayanya ini berpotensi membuat kita jadi manusia yang tidak bersyukur. Padahal punya banyak kenikmatan, tapi hanya karena ada satu masalah, seakan-akan hidup kita hancur, penuh dengan penderitaan. Tidak. Lawannya syukur itu kan kufur ya. Kufur itu masih satu padanan kata dengan cover, menutup mata kita. Jadi pikiran kita menyempit. Hanya terfokus pada satu masalah yang sedang kita hadapi sampai kita melupakan nikmat yang lain. Langsung seakan-akan kita menjadi manusia yang paling malang sedunia. Nah ini bahaya. Disinilah pentingnya kita berdamai dulu. Kita bahagia dulu. Kita tenang dulu, sekalipun ketika menghadapi masalah, agar pikiran kita terbuka, tidak menyempit. Ya, kita perlu tenang dulu. Oleh karena itu, menanamkan kalimat ini, mantra ini, itu menjadi penting. Ini juga akan berlalu. Ini juga akan kita lewati. These too shall pass. Nanti akan muncul ketenangan. Bahkan kalau masuk lebih dalam lagi, saat keyakinan ini menghujam ke dalam jiwa, kita bukan hanya akan merasakan tenang, bahkan kita bisa menikmati masalah itu. Masya Allah. Kenapa? Karena kita yakin ini akan lewat. Dan pada akhirnya ini akan jadi sebuah cerita indah suatu hari nanti. Ada Allah bersama kita, bersama kesulitan ada kemudahan, Allah akan menolong kita. Pada akhirnya ini akan jadi kenangan indah. Karena teman-teman, diri kita itu ada dua. Ada yang disebut dengan experiencing self atau diri yang mengalami. Ada juga remembering self atau diri yang mengenang. Misalkan dulu ya, kalau saya mengingat pernah ada satu masa, satu kenangan ketika saya berjuang dari titik bawah, bekerja sambil kuliah. Ternyata saya menemukan bahwa kekuatan saya adalah simplify the complexity. Saya punya kekuatan mengajar, ya sebagai pengajar. Saya pernah jadi pengajar 5 tahun, sebelum akhirnya bekerja di perusahaan event organizer, penyelenggara kelas-kelas pelatihan. Kemudian akhirnya merintis perusahaan pengembangan diri Islami ya bersama Mas Randy, Mas Helmi di PPA. Lalu pada saat itu sebelumnya mencoba nulis buku, ya buku pertama itu saya tawarkan ke beberapa penerbit dan semuanya menolak, nggak laku. Nah itu kan semua enak untuk diceritakan, semua itu enak untuk dikenang. Oh dulu pernah susah, dulu pernah diremehkan orang, pernah disepelekan, sering ditolak. Itu kan enak ya untuk diceritakan. Tapi pada saat mengalaminya memang gak mudah, berat sekali bahkan. Nah cuma kalau kita sadar, insya Allah ini akan kita lewati. Setiap proses itu Allah akan menghargai. Dan hasilnya pasti yang terbaik dari Allah. Semua kisah ini akan kita kenang dan menjadi cerita indah di masa depan.
Kalau keyakinan itu yang kita hujamkan ke dalam jiwa, maka kita akan memiliki energi dan kemampuan untuk menikmati, kemampuan untuk menghayati perjalanan proses saat ini. Begitu pula sebaliknya, jebakan atau kecenderungan orang ketika berada di atas, sedang dibuka segala kenikmatan, itu apa sih? Ignore, lupa bersyukur, merasa memiliki. Dan ujungnya juga sama, tidak menghargai nikmat. Seakan-akan semuanya sudah taken for granted, nganggep remeh, dan merasa apa yang sedang dimiliki saat ini itu akan terus ada di tangan kita selama-lamanya. Enggak begitu. Semua akan berlalu. This too shall pass. Akhirnya apa? Kita pun ada keseriusan untuk menghayati dan menghargai setiap nikmat yang dititipi.